Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini. Semoga kita termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hidup kita penuh dengan keberkahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya senantiasa berdoa, dan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat-umatku. Siapa mereka yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah? Umat Rasulullah yang senantiasa di awal harinya mereka dalam keadaan mengingatmu, dalam keadaan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di awal hari kita ini, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita beribadah kepada Allah, lalu kemudian kita i'tikaf sejenak di salah satu rumahnya dalam rangka kita talabul ilm. Maka insyaallah ikhwatul iman rahimakumullah, kita termasuk umatnya Nabi yang senantiasa mendapatkan berkah dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan inilah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita, uzkuru ni'matallahi alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa banyak mengingat nikmatnya, bukan banyak mengingat kesulitan. Maka kalimatnya di dalam Al-Quran, uzkuru ni'matallahi alaikum, hendaklah kalian banyak mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Karena ketahuilah sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak ketimbang kesulitan yang Allah turunkan kepada kita. Tetapi begitulah manusia, karena melihat dengan nafsunya, seringkali yang kita lihat kesulitannya, yang sering kita ingat kesulitannya. Kesulitan bertahun-tahun ke belakang masih kita ingat-ingat sekarang. Maka Allah ingatkan kepada kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang akan kalian dustakan? Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak ketimbang kesulitan, bahkan ketimbang musibah yang Allah timpakan. Maka di dalam ayat Allah katakan, inna ma'al usri yusran, yang artinya bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi maknanya bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan di dalam ayat ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kesulitan, maka disebutnya satu. Tetapi kalau mudah Allah sebutkannya jamak, ya. Inna ma'al usri, ya, sesungguhnya bersama dengan satu kesulitan, yusron. Ini pakai tanwin. Dalam bahasa Arab kalau pakai tanwin namanya an-nakirah. Banyak, tak terhingga.
Artinya kalau kita pahami ayat ini, bersamaan dengan satu kesulitan, Allah bukakan kebaikan yang sangat banyak. Fa inna ma'al usri yusra, bahkan diulangi lagi oleh Allah kalimatnya, bersamaan dengan satu kesulitan ada banyak kemudahan. Maka kata Allah, uzkuru ni'matallahi alaikum, hendaklah kalian banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita duduk berkumpul di tempat ini adalah an-ni'mah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan sesungguhnya nikmat kita itu ada 3. Yang pertama an-ni'matul mustariddah, yang kedua an-ni'matul muntazirah, dan yang ketiga an-ni'matul mawjudah. An-ni'matul mustaridah, satu kenikmatan yang sempat hilang dari diri kita, lalu kemudian Allah berikan lagi kepada kita. Kita sempat sehat, lalu Allah uji dengan sakit, lalu kemudian Allah sembuhkan sakit kita. Maka nikmat yang telah Allah kembalikan kepada kita, kata Imam Ibnu Qayyim, itulah nikmat al-mustaridah. Yang kedua ada ni'matul muntazirah, ada nikmat yang sedang ditunggu-tunggu, dan nikmat ini hanya ditunggu oleh orang-orang soleh. Nikmat ini hanya ditunggu oleh orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah. Karena sejatinya kenikmatan bagi orang-orang yang beriman itu bukan di dunia. Maka jangan heran kalau ada hadis Nabi mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu kadang penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan ada nikmat yang sedang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Apa itu nikmatnya? Nikmatnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Afwan nih, izin minum dulu. Bismillah. Wajah mereka berseri-seri, berbunga-bunga. Kenapa berbunga-bunga? Karena mereka bisa melihat wajah Allah. Nabi mengatakan, fa inna ahlul jannah idza dakhala al-jannata faqalu rabbana arina wajhaka. Sesungguhnya penghuni surga ketika melangkahkan kakinya ke dalam surga, maka semuanya penghuni surga kompak menyatakan, menyampaikan apa yang disampaikan oleh penghuni surga. Faqalu rabbina arina wajhaka, ya Allah, tampakkan wajahmu. Itulah kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu ketika kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, yang harus kita ingat, kita ada an-ni'matul mawjudah. Nikmat, kata Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, ya, sesungguhnya kita sedang mendapatkan nikmat, ya, maka patut kita syukuri. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pada dirinya ada sifat takwa. Kita bisa mendengarkan ilmu, itu nikmatul mawjudah. Kita bisa duduk dalam majelis ilmu, an-ni'matul mawjudah, ya. Kita berada di tempat yang diberkahi oleh Allah ini, an-ni'matul mawjudah. Karena kata para ulama, setiap nikmat itu pasti diminta. Kita minta sehat, kenapa? Karena sehat itu nikmat. Kita minta rizki, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik. Kenapa kita meminta ilmu yang bermanfaat, meminta rizki yang baik? Karena kita sedang meminta nikmat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i,
Allahumma afini fi basari, ya Allah, sihatkan penglihatanku, sihatkan pendengaranku, sihatkan badanku. Kenapa kita meminta? Karena sehat itu adalah nikmat. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, tidakkah setiap hamba meminta kepada Allah kecuali minta nikmat? Gitu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian meminta kepada Allah yang buruk-buruk, tetapi mintalah yang baik-baik. Allahumma inna as'alukal khairat wa tarkul munkarat, kata Nabi, ya Allah, karuniakan kepadaku kebaikan-kebaikan dan jauhkan kepadaku kemunkaran-kemunkaran. Artinya setiap yang kita minta pasti kebaikan, setiap yang kita minta adalah nikmat. Ketika kita berada di tempat yang diberkahi seperti ini, nikmat. Kenapa? Bahkan ini diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam, Allahumma anzilni munzalan mubarakan, ya Allah, tempatkan aku di tempat yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, nikmat itu jauh lebih banyak Allah berikan, Allah titipkan kepada kita. Tetapi ingat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap nikmat, dalam setiap nikmat itu, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Ketahuilah, dalam setiap nikmat, baik nikmat sehat, baik nikmat harta, nikmat ilmu, apapun nikmat itu, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Yang demikian itu ada ujian bagi kalian. Kalau kita mampu menjaga dan mensyukuri nikmat itu, ya, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena sejatinya ketika kita mensyukuri nikmat bukan untuk Allah. Man yashkurullaha yashkuru li nafsihi. Siapa mereka yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya syukur itu kembali kepada dirinya. Allah tidak membutuhkan syukur kita. Ya. Apakah kemudian kita duduk berjam-jam di majelis ilmu lalu kemudian kita berzikir di dalamnya? Apakah Allah butuh dengan zikir kita? La. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, in takfuruna man fil ardi jami'an fa inna allaha laghaniyyun hamid. Jika semua penduduk bumi ini tidak ada yang bersyukur kepada Allah, semuanya kufur, maka ketahuilah, bagi Allah tidak ada dampaknya, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna allaha laghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Atau sebaliknya ikhwatul iman rahimakumullah, kalau semuanya penduduk bumi ini bersyukur kepada Allah, maka kita tidak mendapati satu orang pun yang kufur. Semuanya ruku, semuanya sujud berzikir kepada Allah. Apakah menguntungkan bagi Allah? Lah, enggak menguntungkan bagi Allah sedikit pun. Bahkan tidak akan pernah menambah sedikit pun kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya syukur itu kembali kepada kita. Maka kita senantiasa diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya. Maka siapa yang pandai bersyukur, siapa yang hidupnya banyak bersyukur kepada Allah, maka insyaallah mereka termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Nabi mengingatkan kepada kita ikhwatul iman rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya manusia itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama kata Nabi, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha. Ada kelompok manusia yang hidupnya itu senantiasa berupaya, berikhtiar bagaimana hidupnya selamat, menyelamatkan dirinya, memerdekakan dirinya. Tetapi kata Nabi SAW juga ada manusia yang disibukkan hidupnya untuk membinasakan dirinya. Nah, kita mau milih yang mana nih? Milih yang ingin selamat atau ingin yang binasa? Gitu.
Ya. Tentunya kita mengharapkan as-salamah, kita mengharapkan keselamatan, ikhwatul iman rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk kelompok manusia yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa membinasakan dirinya. Ya. Ada banyak hadis, ada banyak dalil ya di dalam Al-Quran atau hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan siapa mereka orang-orang yang binasa. Ya. Kata para ulama ikhwatul iman rahimakumullah, hati-hati. Setiap orang bisa masuk kategori halakat, kategori orang-orang yang mencelakai dirinya sekalipun mereka sudah beribadah kepada Allah, sekalipun mereka sudah sholat, sudah haji, sudah saum, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang seperti itu, kalau kita tidak mampu menjaga nafsu kita, menjaga hati kita, maka kita pun bisa termasuk orang-orang yang binasa, membinasakan diri, mencelakakan diri. Kenapa? Ada hadis riwayat Imam Muslim, ikhwatul iman rahimakumullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang dua orang wanita yang ahli ibadah. Hadisnya sahih. Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulanah ini, dua fulanah ini, dia itu ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, ya, ahli saum, ahli sedekah. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina fiha? Kira-kira tempat buat dua orang wanita itu adanya di mana? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha wa yadkhuluna an-nar. Kata Nabi, sungguh tidak ada kebaikan sedikit pun bagi dua wanita itu. Bahkan Nabi mengatakan dua wanita itu ahlun nar. Coba, Nabi mengatakan dua wanita itu ahli neraka. Yang kemudian menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa kaget. Kenapa bisa? Padahal dua wanita ini adalah ahli ibadah. Tetapi Nabi mengatakan tidak ada kebaikan bagi dua wanita itu. Bahkan Nabi mengatakan dua wanita itu ahli neraka. Kata Nabi, ya, betul, dua wanita ini ahli ibadah, ahli solat, ahli zikir. Tetapi dua wanita itu tidak mampu menjaga lisannya, sehingga tetangganya seringkali tersakiti oleh wanita itu. Paham maksudnya? Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka hati-hati. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka, menjadi orang-orang yang binasa. Dan salah satu yang menjadikan sebab kita celaka adalah al-lisan. Al-lisan. Ya. Makanya Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, hadis ini hasan sahih. Ya. Nabi SAW senantiasa memuji orang yang senantiasa menjaga lisannya, atau orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, pada lisannya. Tetapi sebaliknya Nabi SAW pun sangat membenci orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, karena Nabi mengatakan di dalam hadis, aktsara khataya ibni adam fi lisani. Sesungguhnya sebagian besar dosa-dosa anak Adam, ketahuilah, dosa anak Adam itu disebabkan karena lisannya. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis ada 3 ucapan, 3 pembicaraan yang dibenci oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Apa pembicaraan yang pertama yang paling dibenci oleh Nabi SAW? Dalam hadis dikatakan as-sarsarun. As-sarsarun itu mereka kalau ngomong berbicara nggak ingat waktu, Pak. Ya.
banyak ngomongnya, banyak obrolannya, banyak pembicaraannya, sekalipun boleh jadi pembicaraannya tidak ngomongin orang, tidak menggibah orang, tetapi obrolannya enggak ada manfaatnya. Itu orang yang banyak ngomong tapi ngomongnya tidak ada manfaat, Pak. Itu kategorinya atsartsarun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, hati-hati dengan lafaz kalimat yang keluar dari lisan kita. Apalagi kalimatnya mengandung dosa, mengandung fitnah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhuhu illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap lafaz yang keluar dari lisan kalian kecuali Allah akan catat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Kalau kalimat itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat watawassaw bil haq, maka insyaallah itulah kalimat yang akan memperberat timbangan kebaikan buat kita di yaumil hisab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, apa pahalanya kata Nabi? Subhanallah walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma baina as-sama'i wal ardi. Siapa mereka yang senantiasa bertasbih subhanallah, alhamdulillah, maka pahalanya akan mengisi isi ruangan langit dan bumi. Coba. Gampang, Pak, kalimat tasbih? Gampang. Ya. Kalimat tahmid mudah? Alhamdulillah. Dalam hadis lain Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'ala al-lisani wa thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Kata Nabi, dua kalimat ringan diucapkan. Sekalipun ringan diucapkan tetapi berat dalam mizan, timbangan. Bahkan dua kalimat itu dicintai oleh Ar-Rahman. Apa dua kalimat yang ringan kita ucapkan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Masya Allah. Kalau kita mampu menjaga lisan, lalu kemudian kalimat lafaz yang keluar dari lisan itu adalah kebaikan, pahalanya berlimpah. Bahkan dengan istighfarnya kita, Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, karena istighfar kalian itu mampu menghapus dosa-dosa kita. Dalam hadis Nabi mengatakan, siapa orang yang selesai solatnya lalu kemudian dia membaca kalimat subhanallah 33 kali. Hadis riwayat Imam Muslim, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu kemudian digenapkan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita selesai solat melafazkan kalimat itu? Tidakkah kita memiliki dosa, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa kita. Masya Allah. Makanya Nabi pernah ditegur gara-gara kalimat itu, ya. Gara-gara kalimat Nabi pernah ditegur. Kapan Nabi ditegur gara-gara kalimat? Yaitu kalimat insyaallah. Ketika ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membuktikan kenabiannya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang pendeta Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau seorang nabi, kalau engkau seorang rasul, maka ceritakan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Ceritakan kepada kami tentang ruh." Ini hadis riwayat Imam Bukhari, ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya nanti saya akan ceritakan. Ya, Nabi nanti akan menceritakan. Karena umumnya biasanya Nabi kalau begitu kadang turun wahyu, karena Nabi pun nggak bisa asbun. Ya. Apalagi di dalam kitab Taurat diceritakan tentang Ashabul Kahfi. Khawatir ketika Nabi asal, ini
bisa menggambarkan ya kurang verifikasi kenabian nih. Makanya Nabi tidak asbun. Nabi ingin menjawab itu menunggu wahyu turun. Tetapi Nabi menunggu wahyu turun ini berhari-hari menunggu wahyu supaya Nabi bisa menjawab orang Yahudi tadi, nggak bisa menjawab. Seminggu masih belum turun wahyu, sampai 2 pekan baru turun wahyu. Dan salah satu sebab turun ayat dalam Quran surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in fa'ilin inni dzalika ghada illa an yasha Allah. Ini teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi itu salah langsung ditegur oleh Allah, Pak. Kita mah kadang berbuat salah tengah rasa salah. Nabi ada kesalahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika engkau mengatakan sesuatu, jangan engkau katakan aku akan melakukan ini itu besok. Tetapi katakanlah insya Allah. Ini ayat, coba baik. Gara-gara kalimat insya Allah, maka jangan sepelekan kalimat itu. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Sulaiman alaihissalam itu menikahi kurang lebih 90 wanita. Lalu kemudian Nabi Sulaiman ketika mempergauli istri-istrinya, ya dulu istri Nabi itu banyak, Pak. Ya, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ketika mempergauli istri-istrinya yang 90 ini, kata Nabi Sulaiman alaihissalam, saya akan mempergauli malam ini istri-istri saya sehingga dari hubungan itu akan melahirkan seorang anak mujahid, pejuang. Itu kan tumuhatnya para nabi kan begitu, Pak. Bukan hanya sekedar beranak pinak, tetapi kata Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan aku mempergauli istri-istriku maka akan lahir anak-anak yang tangguh, anak-anak pejuang risalah. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Ya. Dari 90 itu yang dipergaulinya itu tidak melahirkan anak kecuali 1 dan satunya cacat. Kenapa begitu? Kata Nabi SAW, kalau seandainya Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, itu hadis tuh. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengatakan ketika aku mempergauli 90 istri-istriku, insya Allah Allah akan berikan kepadaku anak-anak pejuang risalah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengatakan kalimat insya Allah. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, sebaliknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat membenci orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, yaitu atsartsaru. Kenapa? Selain Nabi mengatakan aktsaru khotoya ibni Adam fi lisani, kebanyakan dosa-dosa anak Adam itu disebabkan karena lisannya. Seringkali kadang ya, kalimat yang keluar dari lisan-lisan kita ini menjadikan di antara umat Islam ini ya bisa terjadi perpecahan. Maka hati-hati. Nabi sampai mengatakan di dalam hadis, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seseorang dikatakan keislamannya itu baik, dikatakan seorang muslim yang selamat, ya, insya Allah muslimnya tidak celaka. Siapa mereka? Mereka yang manakala muslim yang lainnya, saudara muslim yang lainnya terselamatkan dari lisan kita dan tangan kita. Ya. Karena yang seperti ini ikhwatul iman rahimakumullah, dampaknya bukan kepada ammatun nas. Dampak lisan itu, dampak bahaya lisan itu bukan hanya menimpa ammatun nas, manusia pada umumnya, bahkan orang-orang soleh bisa terkena nih provokasi. Kita belajar dari hadisul ifki. Itu dalam hadisul ifki ikhwatul iman rahimakumullah, gara-gara orang-orang yang beriman sahabat Nabi hampir terprovokasi. Ini sahabat Nabi yang kata Nabi di dalam hadis, manusia yang terbaik, umat yang terbaik itu qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Hadis riwayat Imam Muslim. Manusia yang terbaik itu pada masaku. Berarti apa? Pada masa Nabi, orang-orang sahabat generasi terbaik. Tetapi hampir-hampir sahabat Nabi SAW terjadi pertikaian, terjadi perpecahan gara-gara terprovokasi dengan ucapan yang salah. Dan ini terjadi pada kisah hadisul ifki.
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak salah seorang istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, biasanya Nabi kalau peperangan itu ada digilir salah seorang istrinya menemani Rasulullah SAW, dan saat itu istrinya Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, menemani Nabi. Ikhwatul iman rahimakumullah, ketika pulang dari peperangan lalu kemudian istrinya Nabi SAW ya, menaiki, ditanduk menaiki unta ya, ini karena istri Nabi tertutup, terjaga, dihijab, menaiki tanduk gitu. Di tengah perjalanan ada hajat yang ingin ditunaikan, maka kemudian istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha turun dari tanduk itu, dari unta itu. Ya. Selesai Aisyah radhiyallahu anha menunaikan hajatnya, lalu kemudian menaiki tanduk itu, tanduknya lagi di atas unta. Tetapi saat itu Aisyah radhiyallahu anha melihat ada perhiasannya yang tidak ada. Jangan-jangan jatuh. Setelah udah naik tanduk tuh, akhirnya Aisyah radhiyallahu anha turun kembali. Sementara yang mengangkat tanduknya Aisyah, yang mendampingi untanya Aisyah radhiyallahu anha, menyadari, merasa bahwa Aisyah sudah naik tanduk itu. Padahal Aisyah turun lagi mencari barang yang hilang. Maka kemudian berjalanlah seolah-olah di atas unta itu ada Aisyah radhiyallahu anha, padahal Aisyah tidak ada. Perjalanan sudah jauh. Lalu kemudian Aisyah balik ke tempat semula dan dia mendapati untanya Aisyah yang ada tanduknya itu sudah tidak ada. Akhirnya Aisyah sedih, ditinggal sendirian. Ketika Aisyah ditinggal sendirian dalam keadaan sedih, tiba-tiba ada sahabat Nabi namanya Sofwan al-Mu'tal, dan dia melihat ada Aisyah sedang sendirian. Lalu ketika ditanya oleh Sofwan, sedang apa Ummul Mukminin? Nah, dia ceritakan dia ketinggalan rombongan. Maka saat itu Aisyah menaiki untanya Sofwan al-Mu'tal. Sampai di Madinah orang ribut, Aisyah enggak ada, Aisyah enggak ada. Kabar desas-desus ramai. Lalu kemudian dijadikan kesempatan, dan saat itu nampaklah ternyata Aisyah sedang jalan bareng bersama Sofwan al-Mu'tal. Maka Abdullah bin Ubay, seorang munafik, itu senjatanya orang munafik itu, hati-hati. Senjatanya orang-orang munafik itu untuk menghancurkan umat Islam, salah satunya dengan lisannya. Ya. Ini yang harus kita khawatirkan. Ya, ini salah satu pintu setan menghancurkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Inna syaitan qad ya'isu an yu'badu lil Arab walakinna at-tahrishi bainahum." Ya, salah satu pintu setan untuk merusak, menghancurkan umatnya Rasulullah SAW, yaitu at-tahrish, diadu domba. At-tahrish bainahum, diadu domba di antara kita. Ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu kemudian Abdullah bin Ubay ini kesempatan ya, untuk mengadu domba kaum muslimin. Lalu kemudian disiarkanlah berita. Nah, itu namanya hadisul ifki. Hadisul ifki itu berita bohong, gitu. Bahwa Aisyah radhiyallahu an berbuat serong dengan Sofwan al-Mu'tal, dan sampai hampir-hampir para sahabat itu bertikai. Coba bayangkan, sahabat terbaik minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an, muhajirin ansar diridhoi sama Allah, tetapi gara-gara berita ini hampir-hampir kalangan muhajirin ansar ini bertikai. Sampai Aisyah radhiyallahu an pun sedih ya, ketika berada dalam kondisi yang seperti itu, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya wahai suamiku, ya Rasulullah, aku sudah tidak kuat. Aku ingin tinggal bersama ayahku." Balik Aisyah ke rumahnya sampai 1 bulan lamanya, baru kemudian turun ayat, dikelirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Kalau saja sahabat bisa terprovokasi dengan ucapan-ucapan yang seperti itu, apalagi kita. Nah, jadi Pak, hati-hati ya berita hoax, Pak. Nah, ini saya sering kali melihat fenomena ini, aktivis umat Islam yang sedang semangatnya nge-share berita begitu tuh, ya, itu latah gitu kan, ya latah gitu kan. Hati-hati. Makanya ini benar Nabi menyebutkan min lisanihi wa yadihi, ya, hati-hati lisan kita dan tangan kita. Jadi sekarang udah bukan sama lisan, tapi pakai tangan, ngetik gitu. Ya Allah ya Karim.
Maka siapa mereka yang selamat? Mereka yang mampu menjaga lisannya. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada lagi misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya, 3 hal, hadis-hadis Nabi, 3 hal yang menjadikan manusia binasa. Ya. Apa saja yang menjadikan kita binasa walaupun kita sudah ibadah? Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita sudah merasa cukup dengan amal soleh kita, lalu kemudian kita tidak menghindari hal celaka. Saya sampaikan ikhwatul iman rahimakumullah, ya, yang keluar kalimat buruk kadang dari lisan, bisa jadi dia ahli ibadah. Yang keluar kalimat-kalimat provokasi, bisa juga dari ahli ibadah. Itu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, jangan sampai kita sudah merasa cukup dengan amal soleh kita, karena belum tentu, ya, kita termasuk orang-orang yang selamat. Maka kata Nabi SAW, janganlah kalian masuk ke dalam kelompok orang-orang yang mencelakakan diri kita, yang menjadikan diri kita binasa. Dan salah satu sebabnya karena kita tidak mampu menjaga lisan. Ada hadis lain kata Nabi SAW, yang menjadikan kita celaka, yang menjadikan kita binasa apa? Al-hasad, iri, dengki. Saya mau tanya Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang ahli ibadah bisa dengki enggak? Bisa iri? Kita bisa iri enggak kita? Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, ma khalla jasadun minal hasad. Ini kata Imam Ibn Taimiyah. Ma khalla jasadun minal hasad. Tidak akan pernah terhindar dari jasad kita, dari setiap diri kita, hasad itu. Jadi pasti ada, Pak. Ya. Tidak akan pernah terhindar sifat hasad dari diri seseorang. Itu kata Imam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Jadi kalau kita melihat ungkapan Imam Ibn Taimiyah, ma khalla jasadun minal hasad, pasti di setiap diri kita ada hasad. Ya, makanya sampai Imam Hasan Al-Basri, ya, karena memahami setiap diri kita itu pasti ada hasad, sealim apapun orang kadang masih ada hasadnya, ya, sesoleh apapun kita kadang masih ada sifat hasadnya. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, boleh jadi ada seseorang yang ada hasad di dalam dirinya, sempat iri kepada seseorang, tetapi kata Imam Hasan Al-Basri tidak tergolong dosa. Kenapa disebut tidak tergolong dosa? Ada orang yang pada dirinya ada hasad, muncul hasad, iri kepada seseorang, tetapi tidak memunculkan perilaku buruk, tidak memunculkan ungkapan buruk kepada orang yang dihasadi, maka Allah masih mengampuni. Kita pernah iri ini, ya, kepada orang. Ya. Kemudian tidak ada perilaku yang kita lakukan, kemudian kita tidak ada kalimat buruk yang keluar daripada lisan kita, maka kata Imam Hasan Al-Basri termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sekedar diam. Setelah itu istighfar mungkin. Gitu. Ya. Tetapi yang menjadi dosa ikhwatul iman rahimakumullah, kalau seseorang hasad, iri kepada orang lain, lalu kemudian mendorong orang itu untuk melakukan sesuatu, ya, mendorong seseorang untuk mengucapkan sesuatu yang buruk, itu termasuk kategori dosa, bahaya. Ya. Imam Al-Ghazali ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam kitabnya beliau pernah menyampaikan satu kisah. Ya. Ada seorang raja, ya, ya, kalimat nasihatnya Imam Al-Ghazali begini, ya, balaslah setiap kebaikan orang yang berbuat kebaikan kepadamu, ya, dan jangan hiraukan orang-orang yang hasad kepadamu, biarlah dengan sifat hasad itu orang itu celaka. Itu kalimat pesan daripada Imam Al-Ghazali. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan, maka balaslah kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang yang hasad kepada kita, ya, maka cuekan, biarkan orang itu hasad, karena hasad itu sendiri yang akan mencelakakan, membinasakan orang itu. Dan Imam Al-Ghazali menukil satu kisah, ya.
Kalimat pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dikuatkan dengan satu kisah. Suatu saat ada seorang raja, ya, dan seorang raja ini memiliki dua penasehat, ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, di lingkaran kekuasaan itu kadang begitu, ya. Ada penasehat, ya, tetapi kadang ada kontroversi antara penasehat pertama, penasehat yang lainnya. Ketika si penasehat itu dipanggil yang satu ini, karena yang namanya penasehat, maka si raja itu memanggil penasehatnya, dan si raja mengatakan, wahai fulan, kira-kira apa nasihat yang kau sampaikan kepada kami sebagai seorang raja? Nasihatnya tadi, ya, wahai tuan, wahai raja, balaslah kebaikan orang yang berbuat baik kepada anda, dan jangan sekali-kali engkau merisaukan orang yang hasad dengki kepada kekuasaanmu. Biarlah mereka yang hasad dengki itu, yang dengan hasadnya dia akan mencelakakan, membinasakan dirinya. Kira-kira kepada kekuasaan banyak yang hasad nggak, Pak? Ini lingkaran kekuasaan itu yang dengki, wah, macam-macam itu, ya. Makanya disebutkan bahwa ternyata hasad itu salah satu dosa pertama makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hasad, dengki, Pak. Ya, iblis selain sombong ada dengki, Pak. Dengkinya iblis kenapa? Karena menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dengkinya iblis apa? Khalaqtani minan nar. Masa sih aku sujud ke Nabi Adam? Manusia. Khalaqtani minan nar. Aku ini diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Tuh, ada dengki. Qabil membunuh Habil, Pak. Gara-gara apa, Pak? Dengki loh, Pak. Ini dosanya. Manusia pertama kali itu dengki, Pak. Bukan berbuat kesyirikan, lah, nggak ada. Perbuatan kesyirikan itu terjadi setelah 100 tahun dari Nabi Adam alaihissalam pada masa Nabi Nuh. Baru ada dosa kesyirikan. Tetapi dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh anak manusia adalah hasad. Qabil membunuh Habil. Kenapa? Karena dia dengki, iri kepada Habil yang dinikahkan dengan saudarinya yang lebih cantik. Nggak nerima tuh, ya dibunuh gara-gara hasad. Nah, maka kembali kepada tadi, Imam Al-Ghazali mengingatkan ini. Ketika ada seorang raja memanggil penasihatnya, dipanggil penasihatnya untuk memberikan nasihat, maka nasihatnya tadi. Lalu ikhwatul iman rahimakumullah, ada penasihat yang hasad. Satu lagi penasihat yang hasad kepada orang ini. Kenapa? Karena si raja ini yang sering dipanggil ini penasihat yang pertama. Karena dikira penasihat yang pertama ini adalah orang jujur. Maka penasihat yang kedua merasa iri, merasa hasad. Lalu kemudian penasihat yang kedua, dia datangi seorang raja itu. Apa yang dikatakan oleh penasihat yang kedua? Kata penasihat yang kedua kepada si raja, wahai raja, wahai tuan, ketahuilah, ya, sesungguhnya penasihat yang pertama mengatakan kepada diriku, ketika ngobrol dengan engkau, maka mulutmu itu bau. Diprovokasi coba ya. Nggak nerima si raja ini. Betulkah ucapan itu? Betul, wahai raja. Ya. Kalau engkau tidak percaya, maka buktikan. Besok panggil lagi itu penasihat yang pertama. Kalau kemudian si penasihat yang pertama datang mendekat kepadamu dalam kondisi menutup mulutnya, berarti apa yang aku katakan itu betul. Nah, jadi ada informasi, ya, ada informasi dari penasihat yang kedua bahwa penasihat yang pertama itu mengatakan kepada penasihat yang kedua dan disampaikan kepada sang raja, ya, kalau dia mengatakan bahwa mulut si raja itu bau. Karena kemudian si raja merasa emosi, maka kemudian keesokan harinya dipanggil penasihat yang pertama ingin membuktikan apa yang dikatakan oleh penasihat yang kedua. Ikhwatul iman rahimakumullah, dipanggillah penasihat yang pertama tadi untuk ketemu sama raja. Sebelum sampai ke istana, dicegat dulu sama penasihat yang kedua, diajak makan dulu. Diajak makan. Ketika diajak makan, diajak makan makanan yang bau-bauan. Kalau orang-orang dulu makannya bawang, Pak. Kalau kita mungkin pete, ya, jengkol begitu, Pak.
Jadi sebelum ke istana itu, Pak, sebelum ke istana diajak makan dulu, naktir makan. Tapi makannya gitu kan. Ya kita juga kalau ditaktir makan yang begituan kadang enak juga, Pak ya. Pete gitu kan, jengkol. Dikasih makan yang mengandung bau-bauan, bawang-bawangan. Habis makan lalu kemudian ke istana. Si raja penasaran ingin membuktikan ucapan si penasihat yang kedua, betul enggak? Diajak ngobrol, wahai fulan, aku memanggil engkau, tiada lain aku ingin meminta nasihat darimu. Apa nasihat yang disampaikan? Masih sama dengan hari sebelumnya. Wahai Tuan, balaslah orang yang berbuat baik kepadamu, lalu jangan hiraukan orang yang hasad kepadamu. Biarkan hasad itu yang akan mencelakakan diri orang itu. Masih yang kedua sama. Setelah itu penasaran nih si raja ini, lalu kemudian dipanggil lebih dekat lagi. Diajak ngobrol lah penasihat yang pertama. Ketika jaraknya sudah dekat dengan si rajanya itu, karena dia tahu habis makan yang mengandung bau-bauan, maka si penasihat yang pertama ketika ngobrol dan jaraknya dekat dengan si raja, dia menutupi mulutnya. Dan saat itu dia mengatakan si raja, wah benar ini nih. Apa yang dikatakan oleh si penasihat kedua, benar dia mengatakan bahwa mulut aku ini bau sampai dia menutup mulutnya. Padahal kenapa si penasihat yang pertama menutup mulutnya? Karena dia khawatir ngomongnya bau makanan yang habis dia makan itu kecium sama si raja, maka dia tutupi. Ikhwatul iman rahimakumullah, si raja merasa tersinggung. Ketika merasa tersinggung, dia membuat surat tulisan, ya, kemudian disimpan di amplop, lalu kemudian diberikan kepada si penasihat yang pertama. Ini ada surat, sampaikan kepada salah seorang menterinya. Yang isinya apa? Ya. Tapi tidak disampaikan sama si raja isinya. Isinya itu tulisannya, kata Imam Al-Ghazali, kalau engkau menerima surat ini dari seseorang, maka penggal leher orang itu. Ya. Maka si raja mengatakan, wahai fulan, surat ini sampaikan kepada salah satu menteriku, maka kalau engkau menyampaikan surat ini, maka engkau akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Dipenggal lehernya. Dia nggak tahu, pokoknya dia sampaikan tugas itu, ya, dia laksanakan tugas itu, sampaikan surat itu ke menterinya. Ketika di luar dari istana, maka penasehat yang kedua yang hasad tadi, lalu kemudian dia mendekati dan dia mengatakan, tadi engkau sampaikan ketemu sama Tuan Raja, apa yang disampaikan oleh Raja? Ya, aku diajak ngobrol, diminta nasihat. Nasihatnya tadi disampaikan kepada orang yang kedua juga. Lalu kemudian setelah itu si Raja menitipkan surat kepadaku supaya disampaikan kepada salah seorang menterinya, dan kalau aku sampaikan itu surat, aku dapat hadiah. Ini udah mikir nih, hadiah nih. Maka si penasihat kedua, udahlah kalau begitu biar aku yang mengirim surat itu. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, ya, direbut itu surat yang tadinya mau dikirimkan sama penasihat yang pertama, maka kemudian yang mengirimkan jadi penasihat yang kedua. Sampailah surat itu kepada salah seorang menteri, dibaca, ternyata ada pesan dari si raja. Kalau engkau menerima surat dari seseorang yang mengantarkan surat ini, maka penggal lehernya. Maka orang yang kedua, penasihat yang kedua yang akhirnya dipenggal lehernya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini hikmah kata Imam Al-Ghazali. Kalau ada orang yang hasad, biarkan. Jangan kau risaukan sedikit pun. Kenapa? Biar dengan sifat hasadnya orang itu membinasakan dirinya. Ikhwatul iman rahimakumullah, ternyata ada orang yang binasa hidupnya, ya, dia sudah ibadah, dia sudah melaksanakan yang fardu, bahkan yang sunnah juga dikerjakan, tetapi masih ada hasad di dalam dirinya. Makanya Nabi SAW sebutkan di dalam hadis, kata Nabi, iyyakum wal hasada, hati-hati dengan sifat hasad yang ada pada diri kalian. Kenapa? Kama ta'kulunan naral hataba. Orang yang sudah hasad, orang yang ada hasad di dalam dirinya, percuma ibadahnya. Kata Nabi SAW, ibadahnya itu akan terhapus seumpama ranting-ranting kering yang terbakar hangus. Ini salah satu sebab yang menjadikan kita binasa. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah. Ya, paling dua aja ya. Sebenarnya ada beberapa dalil yang mengatakan bahwa hati-hati, ya, akan diri kita, ya, ikhwatul iman rahimakumullah, agar kita tidak menjadi orang-orang yang binasa. Karena kata Nabi, kullun nasi
yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mu'bikuha. Kata Nabi SAW, ada orang yang hidupnya dia bersusah payah untuk menyelamatkan dirinya, tetapi sebaliknya juga ada orang yang senantiasa disibukkan untuk membinasakan dirinya, mencelakakan dirinya, sekalipun dia sudah ibadah. Paling tidak dua hal ini kita jaga. Yang pertama, bagaimana kita menghindari kebinasaan diri kita agar dari lisan kita. Yang pertama, hifdzul lisan. Yang kedua, bagaimana kita menghindari kebinasaan dari diri kita disebabkan karena sifat hasad, sifat dengki. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sekalipun kata Imam Ibnu Taimiyah, ma khalla jasadun minal hasad. Setiap diri kita enggak pernah terlepas daripada sifat hasad. Oleh karenanya inilah kita pentingnya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kemudian dosa-dosa hati kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, karena juga waktunya ya sudah sampai ya, jam 6 ya. Saya pikir cukup di sini. Barangkali kalau mau ada tanyakan, mangga tafadhol. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silakan teman, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kami silakan. Ini udah paham semua ini, insyaallah. Ya, silakan. Pertanyaannya singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ilmunya. Satu pertanyaan singkat. Yang umum sekarang ada di dunia modern. Insya Allah surga. Ustaz, saya kadang-kadang mau di dalam surga. Jadi insya Allah surga, insya Allah Arab ya. Mohon penjelasannya dan kaitannya dengan hukum Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya baik, ikhwatul iman rahimakumullah. Yaitu kita seringkali mengurangi ya makna kalimat insyaallah. Padahal kalau kita lihat tadi kata insyaallah sampai turun ayat. Ya, artinya saking pentingnya kata insyaallah. Artinya kalimat insyaallah ini kita menyandarkan sesungguhnya segalanya kepada Allah, bukan karena kemampuan kita. Jika Allah menghendaki, ya. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang muslim itu menyandarkan sepenuhnya apa yang ada pada dirinya, apa yang dimilikinya kepada Allah. Tetapi sebaliknya kalau tidak ada penyandaran kepada Allah, ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam pencapaian apapun. Pencapaian karir kita, ya. Kita pun harus menyandarkan kepada Allah. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi seorang raja, ya, seorang nabi, ya, kemudian prajuritnya banyak, bukan hanya kalangan manusia, jin, binatang. Ketika setan menggoda Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pencapaiannya itu, maka Nabi Sulaiman tidak menjawab bahwasanya apa yang dicapainya, yang didapatkannya itu karena kemampuan dirinya. Tetapi Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi. Ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar Nabi Sulaiman di dalam Al-Qur'an, ni'mal abdi, sebaik-baik hamba. Maka saya katakan, siapa mereka sebaik-baik hamba? Mereka yang apa yang ada pada dirinya, ya, termasuk pencapaian-pencapaiannya ketika semuanya, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan semuanya kepada Allah. Maka percuma ikhwatul iman rahimakumullah kalau kita mendapatkan pencapaian-pencapaian, ya, pencapaian-pencapaian yang ada pada diri kita, tetapi kita enggak menyandarkan kepada Allah. Nah, ini kita nggak lebihnya kayak Qarun. Ketika Qarun diberikan harta yang berlimpah, ya, ini kan pencapaian, gitu. Tetapi apa jawaban Qarun? Ini utitu min ilmin indi. Ini semua aku peroleh gara-gara ilmu yang ada pada diriku. Tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara hukum ikhwatul iman rahimakumullah, insyaallah ini yang memiliki kalimat kedudukan yang sangat penting, ya.
kalimatul iman, kalimatul tauhid sesungguhnya gitu. Ya, tapi tadi problemnya ya, kalimat insya Allah tereduksi oleh kita ya. Nanti ya datang insya Allah teh gambarannya mual datang, nggak akan datang insya Allah ya. Ya, boleh kita mengucapkan yang seperti itu, tetapi kira-kira kita yang bisa mengukurnya, ya, mengukurnya. Ya, kalau kita bisa, insya Allah saya bisa. Karena tadi jangan sampai nanti ya datang siap, kita nggak pernah tahu waktu 1 jam yang akan datang, 2 jam yang akan datang itu bukan milik kita, betul nggak? Ya. Yang milik kita itu waktu sekarang. Maka inilah hakikatnya ketika Allah mengatakan mengingatkan Nabi Muhammad dengan kalimat insya Allah. Begitu juga ikhwatul iman, kita ketika mengucapkan kalimat insya Allah jangan tasahul. Apa tasahul? Menggampang-gampangkan kalimat insya Allah. Ya tadi kita sering kalinya kalimat insya Allah itu tasahul. Istighfar itu kalimatul a'zam. Istighfar itu kalimatul a'zam, kalimat agung. Makanya pahalanya besar istighfar itu, sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi kadang kita seringkali mereduksi kalimat istighfar. Ada istighfar ta'zim, ada istighfar zikir, ada istighfar emosi. Jadi kalau ada orang astagfirullah, ya masuk dapat pahala nggak kira-kira begitu? Ya. Ada sebagian ulama ya dapatlah ketimbang mengucapkan kalimat-kalimat yang lainnya begitu. Tetapi yang Allah perintahkan, yang Nabi perintahkan itu bukan lihat orang, lihat anak misalnya ya, lihat anak susah diatur, atau lihat yang macam-macam astagfirullah ya. Tetapi perintahnya bukan begitu. Istighfar itu kalimatul a'zam. Ya, istighfar itu mengaitkan tentang kehampaan diri kita ya, karena banyaknya dosa kita, kerendahan diri kita kepada Allah yang Maha Agung. Maka itulah kalimat yang dicintai oleh Allah, istighfar gitu. Itu ya fenomena-fenomena yang ada di kita. Kalimat-kalimat itu seringkali kita ucapkan dengan kalimat tasahul ya. Ya, tasawul itu menggampang-gampangkan ya, tetapi kita tidak memaknai kalimat itu a'zam, kalimat yang agung begitu ya. Nah itu ikhwatul iman barangkali yang bisa saya sampaikan terkait ini ya. Nah, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita ya, karena ternyata kalimat ini ya ada dalilnya, kalimat ini ada syariatnya ya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kalimat ini dengan baik gitu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab ya. Cukup? Ada lagi? Silakan mungkin satu pertanyaan terakhir apabila ada. Tidak ada seperti biasa. Ya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjaga lisan kita agar kita tidak terjerumus kepada kebinasaan. Tadi saya ingin mengatakan ada yang sempat tidak tersampaikan ya. 3 pembicaraan Nabi. Yang pertama atsar-tsarun, yang banyak bicara. Yang kedua al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun itu orang yang berbicara ingin kelihatan fasih, dipasih-fasihkan ucapannya, itu namanya al-mutasyaddiqun. Yang ketiga al-mutafayhikun. Al-mutafayhikun itu mereka yang bicaranya menandakan kesombongan, lalu ketika berbicara merendahkan orang lain. Itu pun dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kejadian kemarin ikhwatul iman, sampai ada rumahnya yang dijarah, dirusak, itu ya salah satu sebabnya al-mutafayhikun. Ketika ucapannya merendahkan orang lain, belum di akhirat, di dunia pun sudah mendapatkan kecelakaan gitu. Nah, maka hati-hati, mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mampu hifdzul lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisan kita, kalimat yang keluar dari lisan kita kalimat-kalimat thayyibah insyaallah. Itu saja ikhwatul iman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.